Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Nur Hadi, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Halu Oleo Kendari. Ingin memaparkan tentang materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, tentang materi dari buku Human Resource Management. Kali ini saya akan membahas pada chapter 9, yaitu Management and Performance Appraisal atau manajemen dan penilaian kinerja. Yang pertama adalah Basic of Management and Performance Appraisal atau dasar-dasar manajemen dan penilaian kinerja. Pada poin 1 yaitu Performance Appraisal Process, yaitu proses penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja ini berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Penilaian kinerja ini selalu melibatkan proses penilaian kinerja yang meliputi 3 langkah, yaitu set performance standar atau menetapkan standar kinerja, assess employee actual performance relative to standard, atau menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar. Dan yang ketiga yaitu memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus-menerus bekerja di atas standar. Kemudian yang kedua adalah why we should assess performance. Pertama, sebagian besar pemberi kerja mendasar keputusan bayaran, promosi, retensi, dan penilaian kinerja. Yang kedua yaitu penilai memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga yaitu penilaian memungkinkan manajemen dan bawahan mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir pegawai dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Kemudian yang kelima, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Lanjut, yang ketiga masih di Basic of Management and Performance Appraisal, yaitu adalah Work Management atau manajemen kerja. Manajemen kerja adalah proses terus-menerus untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, menyelaraskan kinerja mereka dengan sasaran standar organisasi. Secara diagram, kita dapat memandang proses ini sebagai berikut, yaitu menetapkan sasaran strategis perusahaan, kemudian menetapkan sasaran untuk departemen, tim, dan individu, kemudian secara terus-menerus menilai pencapaian sasaran, kemudian melaporkan pencapaian sasaran kepada manajemen dan kepala tim dan individu. Kemudian yang terakhir adalah mengambil tindakan koreksi yang diperlukan secara real time. Basic element of management, yaitu yang pertama adalah direct division atau pembagian arah, yang berarti mengkomunikasikan sasaran perusahaan ke seluruh perusahaan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam sasaran departemen, tim, individu yang dapat dilaksanakan. Kemudian target alignment atau penyelarasan sasaran, yaitu menggunakan metode untuk membantu manajer dan karyawan untuk melihat hubungan antara sasaran mereka dan sasaran departemen perusahaan mereka. Kemudian yang ketiga adalah continuous performance monitoring, yang biasanya meliputi penggunaan sistem terkomputerisasi yang mengukur dan kemudian mengirimkan laporan kemajuan dan pengecualian melalui surel atau email berdasarkan kepada tujuan orang tersebut dalam memenuhi sasaran kinerjanya. Kemudian continuous feedback atau umpan balik terus-menerus meliputi umpan balik tatap muka dan terkomputerisasi mengenai kemajuan menu sasaran. Yang kemudian adalah coaching and development support atau pembinaan dan dukungan pengembangan haruslah menjadi bagian integral dari proses umpan balik. Kemudian yang terakhir adalah recognition and reward,
yang membuat kinerja pegawai lebih terarah pada sasaran dan tetap berada pada jalurnya. Kemudian yang keempat adalah using information technology to support performance management, atau menggunakan teknologi informasi untuk mendukung manajemen kinerja. Sebuah proses manajemen kinerja yang didukung TI melakukan ini dengan cara sebagai berikut, yaitu menetapkan sasaran finansial dan non-finansial pada setiap aktivitas tim di sepanjang rantai aktivitas peta strategi yang ditarik dari aktivitas tim hingga sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Kedua, yaitu menginformasikan kepada seluruh karyawan sasaran mereka, kemudian menggunakan alat yang didukung TI seperti piranti lunak atau kartu skor dan papan instrumen digital untuk secara terus-menerus menampilkan, memantaukan, dan menilai kinerja setiap tim dan karyawan. Kemudian yang terakhir adalah the corrective action and ongoing basis, atau mengambil tindakan korektif secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, defining employee goals and performance standard, atau mendefinisikan sasaran karyawan dan standar kinerja. Baik penilaian kinerja maupun manajemen kinerja berfungsi dengan membandingkan apa yang seharusnya dengan apa yang ada. Manajer menggunakan salah satu atau lebih dari 3 dasar sasaran dimensi pekerjaan kompetensi untuk menetapkan sebelumnya hasil akhir yang seharusnya dari seseorang yang akan dinilai. Kemudian yang keenam, who should do assessment, atau siapakah yang harus melakukan penilaian. Yang pertama adalah peer assessment, atau penilaian rekan sebaya. Penilaian rekan sebaya dengan lebih banyak perusahaan yang menggunakan tim swakelola penilaian untuk seorang karyawan dan rekan sebaya. Kemudian adalah assessment commission, atau komisi penilaian. Biasanya terdiri atas penyelia langsung karyawan tersebut dan 3 atau 4 penyelia lainnya. Kemudian self-assessment atau penilaian diri. Beberapa pemberi kerja menggunakan self-assessment ini biasanya bersamaan dengan penilaian penyelia. Kemudian adalah assessment by subordinates atau penilaian oleh bawahan. Bukti yang ada menyatakan bahwa umpan balik ke atas dapat meningkatkan kinerja manajer. Manajer yang pada awalnya dinilai buruk atau moderat memperlihatkan kemajuan signifikan dalam nilai feedback atau umpan balik ke atas mereka selama periode 5 tahun. Kemudian umpan balik 360 derajat, pemberi kerja mengumpulkan semua informasi kinerja di sekeliling seorang karyawan dari penyelia, bawahan, rekan sebaya, dan pelanggan internal atau eksternal, biasanya untuk perkembangan alih-alih untuk tujuan mereka. Kemudian yang terakhir adalah social media and human resource. Pemberi kerja telah semakin berpaling ke penilaian berbasis media sosial. Workforce Rival adalah salah satu platform manajemen kinerja sosial sejenis. Selanjutnya kita masuk ke submateri teknik for assessing performance, atau teknik-teknik untuk menilai kinerja. Nah, yang pertama ini adalah graphic rating scale method atau metode skala penilaian grafis. Ini adalah metode yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerja. Skala yang menyebutkan sejumlah ciri kisaran kinerja untuk masing-masing titik karyawan kemudian dinilai dengan mengidentifikasi nilai paling mendeskripsikan tingkat kinerja setiap ciri. Kemudian alternation ranking method atau metode peringkat alternasi. Yang paling populer, metode ini meringkatkan karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan ciri tertentu, memilih yang tertinggi, kemudian yang terendah, hingga semua peringkat. Yang ketiga adalah pair comparison method, atau adalah metode perbandingan berpasangan, membuat metode peringkat lebih presisi. Metode ini meringkatkan karyawan dengan membuat bagian dari semua kemungkinan pasangan karyawan untuk setiap ciri dan mengindikasikan nama karyawan yang lebih baik dari pasangan tersebut. Kemudian adalah force distribution method atau metode distribusi paksa, serupa dengan nilai semua pada sebuah kurva. Presentasi karyawan yang akan dinilai telah ditentukan sebelumnya, ditempatkan dalam berbagai kategori kinerja. Kemudian yang kelima adalah critical incident method atau metode insiden kritis. Metode menyimpan catatan berisi contoh yang baik atau yang tidak diinginkan dari perilaku terkait pekerjaan karyawan dan meninjaunya dengan karyawan tersebut pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut, yang keenam adalah Behaviory and Court Rating Scale atau skala penilaian berdasarkan perilaku. Skala penilaian berdasarkan perilaku atau BARS
adalah sebuah metode penilaian yang bertujuan mengkombinasikan manfaat dari insiden kritis, naratif, dan penilaian terstruktur dengan menghubungkan skala terukur dengan contoh naratif spesifik dari kinerja baik dan buruk. Pengembangan BARS biasanya membutuhkan 5 langkah, yaitu tulis insiden kritis, kembangkan dimensi kinerja, realokasi insiden, berikan skala untuk insiden tersebut, kemudian yang terakhir adalah kembangkan instrumen final. Kemudian yang ketujuh adalah Mixed Standard Scale atau skala standar campuran. Skala yang sedikit mirip dengan skala berdasarkan perilaku. Skala ini disebut skala campuran karena pemberi kerja mencampurkan menjadi satu semua pernyataan contoh perilaku, baik atau buruk ketika menyebutkannya. Kemudian yang kedelapan adalah Management by Objective atau MBO, atau dalam bahasa Indonesia itu manajemen berdasarkan sasaran. Biasanya merujuk pada penetapan sasaran dan program penilaian multilangkah yang mencakup seluruh perusahaan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran organisasi, kemudian menetapkan sasaran departemen, mendiskusikan sasaran departemen, kemudian mendefinisikan hasil yang diharapkan, kemudian melakukan tinjauan kinerja, dan yang terakhir adalah melakukan umpan balik. Kemudian yang kesembilan adalah Computerized and Site-Based Performance Assessment atau penilaian kinerja terkomputerisasi dan berbasis situs. Cara-cara ini memungkinkan manajer untuk menyusun catatan terkomputerasi mengenai bawahan sepanjang tahun dan kemudian menggabungkannya dengan penilaian untuk karyawan tersebut pada beberapa ciri kinerja. Nomor 10 yaitu Electronic Performance Monitoring atau pemantauan kinerja elektronik. Sistem pemantauan kinerja elektronik menggunakan teknologi jaringan komputer yang memungkinkan manajer untuk memantau komputer karyawan mereka. Sistem ini memungkinkan manajer untuk memantau kecepatan akurasi dan waktu karyawan yang digunakan untuk bekerja secara daring. Kemudian yaitu nomor 11 yaitu Conversation Day atau hari-hari percakapan. Penekanan dalam percakapan manajer dan karyawan ini adalah pada era-era perbaikan dan perkembangan pada penetapan sasaran ke depan yang sesuai dengan minat karir karyawan. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir adalah using more than one method atau menggunakan lebih dari satu metode. Bentuk penilaian ini acap kali menggabungkan beberapa pendekatan fitur praktik SDM di seluruh dunia, mengilustrasikan pembentukan sebuah sistem untuk menilai karyawan di luar negeri. Kemudian pada subbab selanjutnya yaitu Overcoming Judgment Error in Valuation Problem atau mengatasi kesalahan penilai dalam permasalahan penilaian. Yang pertama yaitu Potential Valuation Issue atau permasalahan penilaian potensial. Dengan yang poin pertama yaitu unclear standard atau standar yang tidak jelas. Skala penilaian grafis ini tampaknya objektif, namun cara ini dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil karena ciri dan derajat kebaikannya ambigu. Kemudian halo effect. Para ahli mendefinisikan efek halo ini sebagai pengaruh dari kesan umum penilai terhadap penilaian kualitas spesifik orang yang dinilai. Kemudian central tendency adalah kecenderungan untuk menilai semua karyawan dengan cara yang sama seperti menilai mereka semua sama rata. Kemudian leniency or strictness atau kelonggaran atau kekuatan cenderung menilai semua bawahan mereka tinggi atau rendah seperti halnya beberapa instruktur terkenal sebagai penilai tinggi atau rendah. Kemudian yang kedua adalah guideline for effective assessment atau pedoman untuk penilaian yang efektif. Yang pertama adalah always remember the problem of graphical assessment atau ingat selalu permasalahan penilaian grafis. Pahami potensi permasalahan seperti tendensi sentral. Kemudian use appropriate assessment tool atau gunakan alat penilaian yang tepat. Kemudian buatlah catatan harian atau keep a diary. Kemudian make a deal atau buatlah kesepakatan pada sebuah rencana tujuan dari penilaian haruslah untuk meningkatkan kinerja yang tidak memuaskan atau untuk menguatkan kinerja yang patut dicontoh. Kemudian yang terakhir adalah be a fair and effective supervisor atau jadilah penyelia atau supervisor yang adil dan efektif. Kemudian pada subbab yang keempat yaitu managing assessment interview atau mengelola wawancara penilaian. Penyelia biasanya menghadapi 4 jenis situasi penilaian, yaitu memuaskan, dapat dipromosikan, kemudian memuaskan, tidak dapat dipromosikan,
Kemudian ketika kinerja orang tersebut memuaskan tetapi masih bisa dikoreksi. Dan yang terakhir adalah karyawan tidak memuaskan dan situasinya tidak dapat dikoreksi. Kemudian pada poin yang pertama itu how to conduct an assessment interview atau bagaimana cara melakukan wawancara penilaian. Yang pertama talking about objective work data atau berbicara mengenai data objektif. Gunakan contoh seperti absensi, kelembaman, dan produktivitas. Kemudian don't get personal atau jangan bersifat pribadi. Kemudian yang ketiga atau yang poin C adalah encourage the person to talk atau mendorong orang tersebut untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah get a deal, dapatkan kesepakatan. Pastikan bahwa orang tersebut pergi dengan mengetahui secara spesifik apa yang ia lakukan dengan benar dan apa yang ia lakukan secara salah. Kemudian yang kedua adalah how to handle defensive subordinates atau bagaimana cara menangani bawahan yang defensif. Yang pertama adalah know that defensive behavior is normal. Ketahuilah bahwa perilaku defensif adalah normal. Kemudian never attack someone defense. Jangan pernah menyerang pertahanan seseorang. Kemudian postpone action. Tundalah tindakan. Terkadang yang terbaik adalah tidak melakukan apapun. Dan yang terakhir adalah know your limit. Kenali batasan Anda. Penyelia atau supervisor mungkin bukan psikolog. Menawarkan pemahaman merupakan satu hal. Berusaha untuk menangani permasalahan psikologis merupakan hal yang lain. Kemudian adalah yang ketiga, how to critique subordinates. Bagaimana cara mengkritik bawahan. Kritiklah dengan cara yang membiarkan orang tersebut mempertahankan harga dirinya secara pribadi dan konstruktif. Berikan contoh mengenai insiden kritis dan saran yang spesifik. Hindari berondongan kritis. Kemudian yang keempat adalah how to handle a formal written warning atau bagaimana cara menangani peringatan formal tertulis. Yang pertama itu dia memiliki tujuan untuk mengguncang karyawan agar keluar dari kebiasaan buruknya. Kemudian untuk membantu Anda mempertahankan penilaian Anda kepada atasan Anda sendiri. Kemudian peringatan tertulis harus menyebutkan standar karyawan, menyatakan dengan jelas bahwa karyawan tersebut menyadari adanya standar tersebut. Kemudian pada subbab kelima atau subbab terakhir adalah talent management and employee appraisal atau manajemen bakat dan penilaian karyawan. Secara aktif bagaimana karyawan dinilai dan diberi imbalan adalah praktik manajemen bakat yang terbaik. Di poin pertama yaitu ada assess and actively manage employee atau menilai dan secara aktif mengelola karyawan. Pemberi kerja yang berorientasi manajemen bakat menggunakan penilaian kinerja untuk mengevaluasi sebagaimana kerja karyawan mereka. Kemudian yang kedua adalah segmenting and actively managing employee in practice atau melakukan segmentasi dan secara aktif mengelola karyawan dalam praktik yang sebenarnya. Beberapa contoh dapat mengilustrasikan bagaimana hal ini bekerja dalam praktiknya. Yang pertama, pada McKinsey & Co. merekomendasikan untuk membatasi kelompok berpotensi tinggi yang mana perusahaan banyak berinvestasi sehingga tidak lebih dari 10 hingga 20% dari staf manajerial dan profesional. Kemudian yang kedua, pada perusahaan Unilever memasukkan 15% dari karyawan per tingkat manajemen ke dalam daftar potensi tinggi mereka setiap tahun dan berharap bahwa orang-orang ini masuk ke tingkat manajemen selanjutnya dalam 5 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu di Shell Tiongkok menunjuk pengurus karir untuk bertemu secara teratur dengan pemimpin baru mereka, memastikan bahwa mereka dapat mendapatkan kesempatan yang tepat. Itulah presentasi dari saya pada chapter 9. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.